Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Mimin tahu apa yang ada di pikiran kalian. What? Animenya bahas Boruto? What? Dan what? Ya, anggap aja ini sebagai pengisi waktu buat nunggu One Piece sih. Walau sebenarnya Mimin bisa saja buat SBS, Fever Card, Fakta Shibota, Hunter x Hunter episode. Hunter x Hunter episode, atau yang lebih simpel lagi, One Minute Time. Tapi gak kulakukan, malah muncullah ide ini. So, without containing long again, mari menuju ke konten. Boruto, Naruto Next Generation. Sesuai namanya ya, ini serial memang lanjutan dari serial Naruto. Cuman udah gak fokus lagi dengan Naruto sebagai karakter utamanya. Melainkan Boruto sang anak dari Naruto lah yang mendapatkan sorotan utama dalam serial ini. Kata Naruto Next Generation mungkin dipakai sebagai judul utama agar bisa memikat hati fans Naruto. Dan memang benar adanya, tak sedikit fans Naruto yang perlahan demi perlahan menyukai serial ini. Walau menariknya, patut diakui ya, fans Boruto mayoritasnya terpisah menjadi dua pihak. Yang pertama menyukai hanya manganya saja, dan yang kedua suka animenya saja. Loh, Min, bukannya kadang ada yang suka dengan anime dan manga pula dalam Boruto? Iya memang ada, tapi yang Mimin bahas kali ini adalah mayoritasnya yang paling banyak hanya dua itu. Ada alasan tersendiri kenapa Mimin bilang fans Boruto paling banyaknya hanya terbagi suka manga dan suka anime ya. Yang anime dan manga ditonton bareng juga kayaknya gak sebanyak dua kubu tersebut. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas bersama. Dalam cerita manga, kisah awal Boruto itu menceritakan kembali film Boruto, Naruto the Movie ya. Bagi fans Naruto yang melihat hal ini dalam manganya, apalagi ketika di movie-nya udah dibahas, pasti merasa bosan saat itu. Jujur saja, Mimin juga tak tertarik membaca manga Boruto saat chapter-chapter awalnya rilis, karena apa yang diceritakan sama dengan film Boruto Naruto the Movie. Cuman saat ini ya, ketika udah mengerti apa yang terjadi dalam chapter terbaru manga, Mimin agak menyesal sempat berpikir kalau manga Boruto tak akan menarik. White, kok malah bahas opini gak penting Mimin tentang Boruto sih? Oke, kembali ke masalah utama awal cerita ya, dalam manga ya tentunya. Yang restore ulang movie-nya ternyata sangat berbeda dengan apa yang terjadi di anime. Di versi anime Boruto, awal ceritanya bukanlah menceritakan kembali apa yang terjadi di movie Boruto, melainkan dalam versi anime menceritakan kisah Boruto yang memulai perjalanannya menjadi shinobi Konoha. Lebih tepatnya daftar akademi, menjalani kehidupan dengan bersekolah setiap hari, bertemu teman-teman baru, sedikit demi sedikit membangun karakter Boruto yang ada dalam movie Boruto yang kita tonton. Mungkin ya alasan utama kenapa anime Boruto gak ikut restore ulang movie Boruto, karena pihak animenya gak mau dikira ngulang-ngulang adegan ya. Nantinya malah dikira asal download movie Boruto terus dijadiin 4 episode anime. Jadinya kan jatuhnya malah ke garing dan lucu kan. Ya bisa jadi mungkin karena ini. Oh ya, walau cerita awal berbeda, tapi prolog atau kisah awal ya yang dibawakan keduanya sama kok, yaitu pertarungan Boruto versi dewasa melawan Kawaki versi dewasa yang setting tempat pertarungannya di desa Konoha yang hancur. Dalam versi manga, karakter yang ada dalam cerita gak sebanyak dengan yang ada di anime. Ya ini wajar sih, apa yang ada di anime menceritakan kehidupan sehari-hari Boruto, baik itu di sekolahan, akademi maksud Mimin ya, terus di kota, di rumah teman, atau di tempat-tempat lain. Selalu ada karakter baru yang bisa dijumpai dalam versi anime. Sedangkan kalau di manga tak sebanyak versi anime karakter yang ada. Karena dalam manga seperti tak mengikut sertakan karakter-karakter yang tak terlalu penting dalam cerita. Atau bisa Mimin bilang ya, di manganya fokusnya pada cerita yang emang beneran penting. Tak perlu ada karakter-karakter lain yang nantinya juga gak akan ada hubungannya dengan jalan cerita utama. Fokus utama dalam manga hanyalah membangun cerita dengan jelas, singkat, padat, dan ngena di memori para fans. Sebenarnya, timeline yang diambil baik manga dan anime memang sama, tapi ada perbedaan signifikan yang diambil oleh masing-masing versi. Dalam manga ya, timelinenya sangatlah simpel, berfokus pada kejadian-kejadian yang teratur secara runtut di waktu yang memang sesuai dengan porsi kejadian yang masih sesuai dengan jalan cerita utama. Sedangkan kalau di anime ya, timeline yang terjadi ditambah banyak sekali event-event yang hanya bisa dinikmati dalam anime. Fans Naruto biasa mengenal hal ini dengan sebutan filler, cerita-cerita tambahan yang sebenarnya tak perlu ada. Tapi untuk kasus anime Boruto ya, walau filler terkesan tak akan ada kaitannya dengan cerita utama ya, tapi pembangunan karakter dalam anime. Jujur, Mimin akui lebih hidup feel perjalanan Boruto dari orang yang selengean, tak peduli akan orang tuanya, perlahan demi perlahan ditunjukkan dalam animenya secara slow dan ngena di hati ya, berubah jadi pribadi yang lebih baik. Versi manga pembangunan karakter memang bisa ngena juga di hati, tapi karena banyaknya event yang terjadi di anime dan gak ada di manga ya, versi anime lebih unggul dalam masalah ini.
Ditambah lagi, kadang Mimin merasa event pertarungan-pertarungan yang ada dalam anime Boruto memang menarik, tapi terkadang juga membosankan. Ya maklumlah ya, animenya mungkin ingin memberi dampak heboh yang berkesan di hati para fans dengan menambah banyaknya kejadian-kejadian yang menurut pihak animasi menarik. BTW, Mimin ngomong begini berdasarkan pengalaman nonton Boruto yang sampai episode 36 atau 37 saja ya. Setelah itu loncat ke arc time travel. Jadi kalau masalah detail-detail yang ada di anime, Mimin memang jujur masih noob. Tapi setidaknya Mimin mengikuti alur manga dari awal hingga sekarang yang udah sampai di chapter 43, di mana ada pertarungan menarik tim 7 Boruto Generation ditemani Kawaki. Makanya perbandingan anime dan manga lumayanlah bisa sedikit Mimin gambarkan dalam konten ini. Siapa menurutmu musuh utama dalam serial Boruto? Apakah Kawaki yang ada dalam prolog anime dan manga atau orang lain? Jawabannya bisa benar, bisa juga salah. Cuman Mimin di sini hanya ingin memberikan opini berdasarkan apa yang kubaca dalam manga. Kalau musuh utama Boruto adalah pemimpin organisasi Kara, yaitu Jigen. Kurang tepat rasanya kalau Mimin bilang Jigen ya. Musuh utamanya adalah Isshiki Otsutsuki yang saat ini hidup dalam tubuh Jigen. Bos besar yang mirip dengan Kaguya dalam serial Naruto. Ya bukan mirip sih, karena memang keduanya ada hubungan. Cuma karakter kepribadian Kaguya dan Isshiki itu berbeda. Nih bos utama, Isshiki ya, lebih kejam dari Kaguya. Dalam manga aja ditampilkan, kalau nih orang gak ada rasa terima kasih sama sekali udah pakai tubuh Jigen sebagai inang. Malah menghina Jigen, menganggap tubuh Jigen lemah dan gak guna sebagai inangnya. Udah gitu, Isshiki masih menginginkan tubuh orang lain yaitu Kawaki. Bingo kan? Dari petunjuk ini aja udah ngasih clue jelas dalam prolog baik di manga dan anime ketika Boruto dan Kawaki bertarung, pasti Isshiki Otsutsuki terlibat dalam hal ini. Bisa jadi dialah dalang utama yang menyebabkan Kawaki yang di manga jadi teman Boruto ya. Di prolog timeline masa depan jadi musuh utamanya. Jadi who's the real enemy emang bukan Kawaki, tapi emang Isshiki Otsutsuki. Ya Mimin berharap aja dalam timeline prolog masa depan ya, setelah Boruto ngalahin Kawaki ya, Boruto masih melawan Isshiki Otsutsuki. Jadi kita bisa nostalgia kan dengan alur Uchiha Madara yang berubah jadi Kaguya Otsutsuki. Membuat banyak fans Naruto dulu sok heboh, trending di mana-mana. Berharap musuh utama adalah Madara, malah diprank sama Masashi Kishimoto Sensei. Jadi Kaguya. Walau wajib diakui ya, untuk sampai ke arah sana jalannya masih panjang. Karena versi manga ngambil jalan cerita singkat padat jelas tapi rilisnya bisa 2 minggu sampai 2 bulan sekali. Tergantung situasi dan kondisi. Makanya udah bertahun-tahun nih manga baru sampai chapter 43. Sedangkan di anime jalannya muter-muter mau nyaingin anime Gintama kayaknya. Cuma menariknya ya, secara gak sadar nantinya bakal bisa nyambung dengan yang ada di manga kok. Tapi kapan itu terjadi? I don't know. Yang jelas hubungannya tetap ada pada satu kata, yaitu ending cerita. Wait, ini 2 kata ya? Mimin revisi dah. Ending. Yap, sebuah ending dalam serial itu sangat perlu dan wajib. Mengingat prolog cerita manga dan anime itu sama, maka wajib ketika ending baik di manga dan anime, main story-nya wajib sama. Terserah dah, mau anime Boruto nambahin 500 atau 700 episode sebagai filler, yang penting ya, cerita di manga semuanya cepat atau lambat harus ada dalam episode anime. Biar para fans gak terlalu barbar dan makin menjadi-jadi kayak di komentar video ini nantinya yang bakal nyindir serial Boruto secara frontal. Padahal bagi Mimin pribadi ya, versi manga dan anime menarik. Walau versi animenya ada bonus-bonus episode filler yang lumayan banyak, hingga bisa membuat Mimin nyerah nonton animenya, dan lanjut lagi loncat di arc time travel, walau habis itu nyerah lagi. Tapi sebagai catatannya, Mimin nyerahnya bukan karena episode-episode fillernya jelek, membosankan, atau bla 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 bla, melainkan hanya karena satu hal saja. Mimin gak mau dibuat bingung alur cerita utama yang Mimin nikmati dalam versi manga dengan yang ada di anime. Ibaratnya sama-sama kopi, tapi yang satu Robusta dan yang satu Arabica. Kalau dicampur jadi satu, udah beda lagi cara menikmati kopinya kan, baik rasa maupun aroma. So, kesimpulan konten kali ini, adanya serial Boruto ini bisa jadi membuatmu jadi penikmat kopi. Tergantung kamu mau pilih kopi yang mana. Kalau Mimin sih Robusta, kalau kamu mau Arabica ya monggo. Kalau mau Robusta sama Arabica dinikmati secara bersamaan ya monggo. Tapi saran Mimin ya, jangan dicampur. Dinikmati aja keduanya secara berbeda. Toh tujuannya sama kok, untuk menikmati kopi tersebut. Karena ini soal rasa dan selera saja. So, see you again next time. Adios ya karamelos, salam animenya.